Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang datang kepada saya terkait apa sih syarat-syarat dari perceraian. Nah, yang diajukan ya syarat perceraian yang diajukan di pengadilan agama itu syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama perlu diketahui ada perbedaan antara suami dan istri. Ketika suami mengajukan perceraian di pengadilan agama dan istri yang mengajukan perceraian di pengadilan agama. Kita bahas dulu ya, bagi seorang suami ketika berniat untuk mengajukan cerai di pengadilan agama, maka ia harus membuat permohonan cerai talak. Istilahnya adalah surat permohonan cerai talak. Nanti ditulis ya. Jadi membuat surat tersebut harus secara tertulis dan diajukan di pengadilan agama. Di dalam surat permohonan cerai talak tersebut harus mencantumkan yang namanya posita atau dalil-dalil ya. Ada dalil-dalilnya kenapa kok dia ingin mengajukan cerai. Alasannya apa? Alasan kuatnya apa? Kenapa kok dia mengajukan cerai? Nah, di dalamnya nanti dituliskan secara detail alasan-alasannya. Bisa karena istrinya meninggalkan rumah, meninggalkan kediaman sang suami selama beberapa tahun, atau karena istrinya tidak mau ya diajak untuk berhubungan layaknya suami istri, ia menolak dan telah pergi selama beberapa tahun atau pisah rumah selama beberapa tahun dengan tanpa izin seorang suami, dan berbagai macam alasan, tapi harus ditulis secara detail. Nah, yang berikutnya ketika seorang istri mengajukan yang namanya gugatan perceraian, maka ia juga harus menulis gugatan cerai atau cerai gugat ya. Gugatan perceraian atau cerai gugat secara tertulis, dan di dalamnya juga akan diharuskan mencantumkan dalil-dalil kenapa kok ia ingin bercerai. Disebutkan alasannya secara detail. Nah, keduanya ini nantinya ada setelah dicantumkan dalil-dalil ya, maka dituliskan juga yang disebut sebagai petitum atau tuntutan. Tuntutannya apa? Bagaimana kalau saya kesulitan membuat surat gugatan tersebut, permohonan cerai talak atau cerai gugat? Kalau saya kesulitan bagaimana? Ada solusinya. Yang pertama, bisa meminta bantuan seorang pengacara atau penasihat hukum yang tentunya sudah berlisensi, yang sudah resmi ya, bukan yang abal-abal ataupun yang mengaku-ngaku sebagai seorang pengacara. Carilah pengacara yang benar-benar jujur, yang bisa membantu teman-teman dalam mengurus gugatan tersebut, dalam mengurus permasalahan ini. Nah, atau kalau teman-teman tidak mampu, tidak memiliki dana yang cukup, maka bisa meminta bantuan di posbakum di pengadilan agama. Bisa langsung datang di pengadilan agama, lalu menjelaskan kronologinya seperti apa, dan nanti akan dibuatkan surat ini. Kedua-duanya ini akan dibuatkan kronologinya secara jelas, alasan-alasan atau dalil-dalil secara jelas. Nah, datanglah ke posbakum. Selanjutnya, ketika sudah membuat bagi suami permohonan cerai talak, bagi istri namanya cerai gugat, maka diajukan di pengadilan agama, didaftarkan nanti ada panjar biaya. Nah, setelah masuk di persidangan, maka teman-teman ya sebelumnya, mungkin nanti saja saya akan jelaskan di video yang berbeda untuk teknis persidangannya, hukum acaranya. Saya akan menjelaskan dulu persyaratannya. Ketika ini sudah teman-teman sudah memiliki baik dengan bantuan pengacara atau membuat sendiri atau posbakum. Sana saya jangan membuat sendiri. Khawatirnya ada hal yang tidak tepat. Nah, karena memang yang dipakai adalah bahasa hukum nantinya. Nah, ini setelah membuat ini maka persiapkan syarat-syaratnya. Persiapkan yang pertama adalah KTP. Nah, ini wajib.
Ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Teman-teman harus memiliki KTP dan KK ya. Kalau KK memang tidak ada ya tidak masalah, tapi sebaiknya dilampirkan juga KTP dan KK. KTP dan KK. Lalu yang berikutnya adalah buku nikah. Nah ini juga wajib, buku nikah itu wajib. Nah buku nikah, kalau bagaimana kalau semisal hilang, buku nikah hilang, maka bisa meminta duplikat di KUA, di mana teman-teman dulu melaksanakan akad nikah di KUA tersebut ya. Atau bisa juga meminta surat keterangan pernah menikah di KUA tersebut. Tapi kadang berbeda majelis hakim, berbeda pendapat ya. Ada yang menerima surat keterangan sebagai bukti sudah cukup, ada pula yang meminta duplikat ya, duplikat buku nikah. Nah, sampean urus, nanti saja saya akan bahas lebih detail bagaimana cara meminta duplikat buku nikah di KUA. Yang berikutnya, ini wajib ya, dua-duanya wajib. Yang berikutnya adalah akta kelahiran. Nah, untuk akte kelahiran ini tidak wajib bagi teman-teman yang sudah memiliki anak. Yang sudah memiliki anak bisa menyantumkan ini juga sebagai penguat akte kelahiran, ataupun bagi teman-teman yang mengajukan cerai gugat dan digabung dengan ini ya, hadonah ya, atau hak asuh anak. Hak asuh anak nanti dicantumkan juga bukti akta kelahiran. Tapi kalau hanya sekedar bercerai, hanya cukup dua ini sudah cukup, KTP dan buku nikah. Terus yang berikutnya bukti lain. Nah bukti lain ini juga penting. Contohnya gini, ketika teman-teman contoh bercerai ya, bercerai alasannya apa? Alasannya karena suami ini menghilang, suami ini tidak ada di rumah selama 2 tahun lebih. Maka teman-teman harus menyantumkan bukti lain. Apa ya? Bukti keterangan gaib yang dikeluarkan oleh balai desa, yang diketahui oleh kepala desa. Nah itu bukti lain. Contoh keterangan gaib nanti dilampirkan juga. Atau bukti lain, contohnya si suami ini memang kurang ya dalam memberi nafkah semisal, atau benar-benar tidak layak ya, bukan karena memang tidak mampu secara finansial dan sebagai istri mengikhlaskan, tapi memang benar-benar tidak layak. Dan kadang pula ada kasus si suami ini malah malas bekerja atau uangnya malah dibuat minum-minuman keras, akhirnya memberikan istri itu nafkah yang tidak layak. Nah bisa dicantumkan buktinya, bisa dicantumkan atau berupa slip atau gaji atau yang lain sebagainya bisa. Atau bukti lain, contoh suami ini memang mabuk-mabukan. Nah mabuk-mabukan, ternyata teman-teman memiliki foto di mana suami memang benar-benar mabuk, bisa juga, nggak masalah, dicantumkan saja di nanti di pembuktian nantinya dilampirkan saja. Nah ini syarat-syaratnya, tapi yang paling wajib ke teman-teman harus mencantumkan ini. Ini alat bukti. Yang berikutnya teman-teman harus memiliki yang namanya dua saksi. Saksi yang pertama ya, yang pertama adalah dari pihak keluarga. Pihak keluarga bisa dari ayah, ibu, ataupun paman, atau adik, atau kakak, terserah, yang penting masih keluarga. Nantinya akan menjelaskan, saksi tersebut menjelaskan kenapa kok terjadi pertengkaran terus-menerus, apa sebabnya. Nah nanti saksi ini yang akan menjelaskan, ini penting dan wajib. Yang kedua adalah saksi dari orang lain ya, bisa jadi tetangga, terus yang dekat lah ya. Usahakan benar-benar saksi yang sedekat mungkin dengan rumah teman-teman, atau intinya saksi yang benar-benar melihat kejadian tersebut, benar-benar melihat dan mengetahui ya, benar-benar mengetahui kalau ada permasalahan di rumah tangga teman-teman dan alasan-alasan teman-teman yang ajukan di gugatan tersebut. Saksi tersebut memang mengetahuinya, bukan karena dikasih tahu ya, tapi memang benar-benar ia tahu, menyaksikan sendiri. Nah
Jadi kesimpulannya, untuk persyaratan teman-teman yang wajib siapkan KTP, buku nikah, dan 2 saksi. Pertama saksi keluarga dan kedua saksi orang lain. Nah, itu yang perlu untuk dipersiapkan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.